Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Radi. Kali ini sedikit berbeda ya. Kita ada konten terbaru yang mana konten ini berjudul review 5 saham top akumulasi minggu ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 5 saham ya, khususnya yang paling banyak diakumulasi oleh Bandar dalam satu periode, jadi satu minggu. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, mana saja saham-saham yang paling banyak diakumulasi sama Bandar? Nah, itu akan kita review beserta juga analisa teknikalnya seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Nah, pada episode pertama kali ini supaya kalian ngerti ya, ini tampilan chartingnya, dan ini saya buka tampilan charting saya buka menggunakan AMI Broker ya yang sudah di custom khusus formulanya, jadi punya tampilan seperti ini. Saya akan perkenalkan dulu lah ya supaya kalian tahu. Jadi ini ada chart ya. Kalau untuk daily itu biasa saya trading swing ini pakai ya, bisa pakai indikator panah-panah ini panah buy, panah sell, lalu juga ada struktur market. Nah, itu bisa menjadi acuan biasanya untuk buy dari sisi teknikal seperti itu ya. Nah, ketika muncul tanda panah buy seperti ini, nah ini acuannya bahwa sahamnya secara short term dia mengalami reversal seperti itu. Nah, di sini ada indikator volume dan juga di bawah sini ada indikator stokastik. Nah, di atas sini ada indikator Bandar flow. Jadi untuk melihat money flow-nya ya, kalau ke atas nih inflow, kalau ke bawah outflow. Nah, simpelnya kayak gitu. Oke. Nah, langsung aja ya kita review 5 saham yang paling banyak diakumulasi periode tanggal 4 September ya sampai 8 September 2023. Nah, saham yang pertama ini TKIM ya, Tekim dari saham kertas ya. Menarik gini, kalau kita lihat dari periode tanggal 4 sampai tanggal 8 ya. Nah, bisa dilihat ya, bayarnya di sisi kiri AI, SSNI, dan sellernya di sisi kanan ada BK, SK, dan juga CC. Nah, kalau kita lihat AI ini beli cukup lumayan banyak selama periode satu minggu, hampir sekitar 56 ribuan lot dengan 44,5 miliar ya, di average 7.900-an gitu ya. Sedangkan ada sellernya BK yang ngejual hanya 19.000 lot dan SK 11.000 lot. Nah, CC 8.000 lot. Nah, kalau di total seller 3 seller ini ya, itu ditampung sama AL gitu ya, AI sendiri gitu. Jadi ya ini memang selama satu minggu ini lumayan ya, AI nya beli dan cukup banyak gitu, hampir 56.000 lot. Nah, bisa diperhatikan ya kalau kita lihat secara teknikalnya, gimana pergerakan teknikalnya. Nah, Tekim ini ya lumayan uptrend lah ya, lumayan naik. Naiknya cukup oke, cukup solid gitu ya. Nah, di sini juga terakhir udah ada indikator sinyal buy. Kalau kita buat mungkin support ya, supportnya ada di area 7.400 gitu ya, dengan target kemana ya, target ya bisa lah sampai dengan area 8.300. Nah, ini area-area mungkin untuk konsolidasi si Tekim, atau mungkin kalau kita buat support yang lebih dekat gitu ya, ada ya 7625-nya kayak gitu. Jadi untuk trading plan, kalau misalkan mau trading di Tekim ya, selama jaga support 17625-nya dan target mungkin ke 8.300. Jadi ya risk rewardnya bisa dihitung sendiri ya kalau memang mau masuk Tekim. Jadi secara tren ini masih menarik, masih naik gitu ya. Diharapkan kalau dia bisa breakout area resistennya, itu dia udah lanjut buat higher high lagi. Nah, ini menarik gitu. Saham blue chip yang lumayan cukup oke selama satu minggu terakhir ini, cukup banyak ya akumulasinya. Next, yang kedua ini ada TBLA ya. Nah, TBLA ini sebenarnya menarik ya kalau kita cek. Nah, oke. TBLA ya sama ya kayak Tekim tadi, AI, AK, EP ya, top 3-nya, top sellernya YP, PG, CC. Kalau kita lihat di AI ini beli yang paling banyak 28.000, AK 24.000, jadi nggak terlalu jauh nih top 1 dan top 2-nya masing-masing sekitar ya hampir 2 miliaran. Di average 813, ada 825 selama satu minggu terakhir. Harga sekarang ada di harga 830. Nah, itu masih nggak terlalu jauh ya. Jadi oke, ini selama satu minggu terakhir memang ada akumulasi yang cukup bagus ya dari AI dan juga AK. Serta sellernya hanya YP, PG dengan ya nggak terlalu banyak.
Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, nah tapi ini sayangnya sahamnya sudah berada di area-area resisten gitu ya. Ada area-area resisten 835 dan mungkin kalau kita buat satu support di area sekitar 790 sampai 800 ya. Jadi kalau misalkan kemungkinan besar harusnya sih ini breakout ya, tapi kalau lebih konfirmasi ya kita bisa tunggu dia benar-benar bisa breakout 835 baru kita memutuskan untuk dia buy. Nah, bisa dilihat ya. Dari sisi money flow-nya juga di sini udah tercermin ya, cukup bagus dia inflow terus gitu. Jadi ya kalau dia bisa breakout 835 harusnya dengan melihat kondisi akumulasi yang cukup baik kayak gini, money flow yang cukup bagus juga ya, harusnya sih bisa breakout ya. Tapi memang ini pergerakannya agak sedikit slow. Bisa dilihat naiknya sehari hanya 2%, 1%. Jadi ya memang saham-saham yang ya nggak terlalu rame juga sih sebenarnya ini ya. Jadi saham santai yang secara kinerjanya juga lumayan bagus. Ini saham 1 minggu terakhir diakumulasi cukup baik oleh big money ya. Jadi itu untuk TBL. Next yang selanjutnya yang ketiga itu, nah ada konstruksi ya. Dari konstruksi PTPP nih lumayan bagus. Oke, lumayan bagus. Kenapa? Karena bisa dilihat ya secara 1 minggu terakhir ini NI, YU, KZ ya top 3 buyernya dan top 3 sellernya ada YP, GR dan juga PD. Ini lumayan jauh ya. Kalau kita lihat NI beli yang cukup banyak, berada di average 676, 620 dan 700. Harga sekarang di 725. Nah, memang udah agak terlalu jauh ya dari harga sekarang ke average NI sendiri gitu. Jadi itu harap dipertimbangkan gitu. Nah, kalau dilihat secara teknikal sendiri PTPP ini udah memang breakout ya. Nah, kalau kita buat satu resisten, nah di area sini satu resisten, nah di break. Nah, waktu itu memang ada sinyal buy di area sini ya, ada sinyal buy dari 2 hari lalu dia kemarin sempat koreksi sebentar gitu ya, koreksi sehat dan masih ada akum. Kemarin koreksi dia masih akum, masih inflow. Nah, hari ini inflownya lonjakannya cukup besar gitu, didukung dengan volume yang cukup gede seperti itu. Nah, ini lumayan menarik gitu. Nah, mungkin area resistnya area sini lah ya. Nah, presiden 655 pas di breakout ya. Nah, masalahnya ini lumayan tinggi ya, udah lumayan tinggi. Nah, sudah dekat area resist 745 750 gitu. Jadi ya agak riskan kalau kita memang baru mau masuk gitu. Tapi dengan hari ini yang kenaikan 12% dan memang average NI yang lumayan 630, ini YO 630 lebih bawah lagi, ini agak jauh gitu ya. Kecuali kalau memang kita kemarin baru buy di pas muncul indikator sinyal panah di sini, indikator sinyal buy. Nah, gitu. Jadi ya mungkin kita pantau dulu karena risk rewardnya nggak menarik. Kalau dia turun sampai area 650-an gitu ya, 655, 660, nah itu kita pantau. Ketika memang turun apakah masih ada akumulasi atau sudah dibuang gitu. Kalau misalkan belum buang, masih akum, nah itu baru kita bisa jadikan watchlist untuk kita melakukan pembelian ya. Oke, itu PTPP. Next yang selanjutnya ada dari banking ya, BBNI lumayan menarik. Memang 3 hari terakhir ini dia turunnya lumayan ya, merah terus hampir 2%-an, 2,5% lah ya. Ya, kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir ada BK, AK ini asingnya lumayan ya, kombinasi BK AK yang cukup bagus, MG, lalu juga JP nih yang keempatnya ini ada broker-broker asing, lalu DX, OD, NI dan itu ada di bagian sellernya. Nah, melihat ya BK lumayan bagus ya, BK AK lumayan cukup solid untuk mengakumulasi BBNI, bahwa BBNI kan mau stock split ya. Nah, biasanya mungkin dari money flow sendiri di atas ini kelihatan ya, inflownya cukup baik. Jadi beberapa biasanya ketika misalkan memang mau stock split biasanya ada yang akumulasi duluan. Nah, biasanya itu lebih volatile pas dia mau stock split, biasa seperti itu. Waktu BBCA mau stock split juga itu beberapa hari sebelum stock split gitu ya. Nah, itu emang adanya akumulasi yang cukup bagus. Nah, memang BN ini sendiri masih cukup oke gitu. Jadi koreksi juga koreksi sehat. Nah, kalau kita ambil BBN di mana? Nah, mungkin area resisten yang sebelumnya di sini ya 9.300 ini harusnya jangan di breakdown nih untuk BBN sendiri ya. Nah, ini sudah mulai dekat-dekat area resistennya 9.300. Nah, untuk targetnya mungkin 9.750 untuk area resisten, support di 9.300-an. Jadi ya menarik, udah low risk, yang mau ambil, yang mau cicil harusnya bisa banget lah ya. 9.300 itu untuk jaga area support. Average-nya juga lumayan ya, lumayan agak di atas nih selama 1 minggu terakhir, lumayan bagus. Oke, itu saham yang keempat. Next, satu lagi ya, saham yang kelima nih, Auto. Kalau kita lihat 1 minggu terakhir
Nah, udah 1 minggu terakhir memang lumayan ya kalau kita lihat pembelian YU, ZP, TP, top 3 bayarnya, lalu top 3 seller ada YP, SQ dan juga XC. Nah, ini berbanding lebih banyak bayar kan. Nah, dari YU sendiri hampir 23.000 lot. YP dan SQ saja kalau di masih lebih banyak YP, masih lebih banyak YU gitu. Jadi ya harusnya ini menarik. Kalau kita lihat ini broker-broker retailnya nih udah di kanan nih kan. XC, MNC, JUC, Stockbit, Trimegah, Sukor gitu ya, Iport dan yang lain-lain tuh kayaknya rata-rata udah di kanan nih, udah di seller. Nah, ini menarik kalau retail udah cut loss tuh, udah jualan tuh harusnya udah lumayan bagus ya. Nah, kalau kita lihat memang auto secara tren masih uptrend. Nah, apakah sekarang uptrendnya udah berubah ya? Sebenarnya belum ini. Ini masih dia konsolidasi terlebih dahulu. Nah, ini masih konsolidasi. Wajar lah ya ketika dia memang uptrend. Nah, dia udah mulai slow di sini, banyak yang taking profit karena tujuan dari auto kan sudah masuk di MSCI ya. Nah, biasanya orang-orang yang udah ambil di bawah, nah memang lihat tujuannya udah MSCI ya udah itu mereka udah mulai take profit. Tapi ini akumulasinya belum terlalu besar ya, tercermin dari indikator money flow-nya juga belum terlalu besar. Jadi ya masih ngumpulin tipis-tipis lah. Tapi bagus ya ketika sideways di sini, dari yang awalnya naik sideways konsolidasi, dia nggak ada buangan. Itu menarik harusnya. Kalau misalkan memang ada buangan itu biasanya bisa aja dia breakdown support. Nah, mungkin support sekarang area 3.000 lah ya, 3.000 dan resistance terdekat 3.310. Kalau di break ya dia bisa juga langsung menguji lagi area high-nya sebelumnya di 3.620. Seperti itu. Jadi ya udah mulai mungkin dekat-dekat 3.000 ya kalau mau ambil, biar bisa low risk aja gitu, biar bisa low risk. Nah, kalau average sendiri memang nggak terlalu jauh. Nah, ini bisa dipertimbangkan lah. Kecuali memang average-nya jauh, yaitu kalian bisa tunggu dulu dia koreksi, atau kalau average-nya sama atau malah average-nya di atas selama 1 minggu terakhir ya udah silakan dieksekusi saja melihat teknikalnya. Tentukan risk reward masing-masing. Oke, itu dia review 5 saham yang paling banyak diakumulasi ya pada minggu ini, periode tanggal 4 sampai 8 September 2023. Sekali lagi nih disclaimer on ya, bukan ajakan jual atau beli, ini hanya informasi saja. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, di dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih yang udah support channel ini dengan cara like, komen dan juga di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.